Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Nama saya Vina Rahayu. Di sini kami akan membuat video tentang mekanisme persalinan normal pada ibu hamil. Yang pertama yaitu engagement. Engagement terjadi ketika diameter bipariental diameter transversal terbesar pada presentasi oksiput melewati arpetura pelvis superior. Kepala janin dapat mengalami engagement selama beberapa minggu terakhir kehamilan. Yang kedua yaitu ada descent. Descent atau penurunan. Pada primipara, masuknya kepala janin ke dalam PAP terjadi sebelum persalinan, sedangkan turunnya kepala terjadi setelah itu. Biasanya pada awal kala 2, pada nullipara, masuk dan turunnya kepala janin ke dalam panggul terjadi bersamaan. Descent terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu synclitismus, keadaan ketika kepala janin berada pada posisi sutura sagittalis terdapat di tengah-tengah jalan lahir, tepat di antara simfisis dan promontorium. Yang kedua ada asynclitismus. Asynclitismus yaitu kepala pada saat melewati pintu atas panggul dapat juga dalam keadaan di mana sutura sagittalis lebih dekat ke promontorium atau ke simfisis. Selanjutnya yaitu terdapat asynclitismus posterior. Asynclitismus posterior yaitu keadaan bila sutura sagittalis mendekati simfisis dan tulang parietal belakang lebih rendah daripada tulang parietal depan. Selanjutnya yaitu ada fleksi. Fleksi begitu descensus mengalami tahanan baik dari serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Biasanya terjadi fleksi kepala dagu mendekat ke dada janin dan diameter suboccipitobregmatica yang lebih pendek menggantikan diameter occipitofrontal yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu terdapat putaran paksi dalam atau internal rotation. Putaran paksi dalam terjadi ketika pemutaran kepala sehingga oksiput perlahan-lahan bergerak dari posisi asalnya ke anterior menuju simfisis pubis atau yang lebih jarang ke posterior menuju ke lubang sacrum. Pada internal rotation ini akan terjadi pemutaran sebesar 90 derajat. Selanjutnya yaitu terdapat ekstensi. Ekstensi terjadi setelah rotasi internal. Kepala terfleksi maksimal mencapai vulva, mengalami ekstensi yang esensial untuk lahiran dasar oksiput berkontak langsung dengan margo interior simfisis pubis. Selanjutnya yaitu putaran paksi luar atau external rotation. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala yang sudah dilahirkan selanjutnya mengalami pemulihan. Jika oksiput pada mulanya mengarah ke kiri, bagian ini akan berotasi ke arah tuberositas iksi kiri. Bila asalnya mengarah ke kanan, oksiput akan berotasi ke kanan. Selanjutnya yaitu terdapat ekspulsi. Ekspulsi terjadi setelah rotasi eksternal, yaitu bahu depan akan tampak di bawah simfisis pubis. Yang kedua, perineum segera teregang oleh bahu belakang. Yang ketiga, setelah kedua bahu tersebut lahir, sisa badan bayi lainnya akan segera terdorong keluar. Setelah setengah tubuh keluar, lalu bayi diangkat melalui ketiaknya. Yang pertama adalah engagement atau terjadinya penurunan kepala. Mekanisme ini di mana diameter biparietal yaitu diameter terbesar transvera janin pada presentasi belakang kepala telah melewati pintu atas panggul. Kepala biasanya memasuki pintu atas panggul pada diameter transversa atau diameter serong. Secara klinis, engagement diketahui dengan dua cara, yaitu yang pertama pemeriksaan luar, kepala sudah terfiksasi pada panggul. Yang kedua, pemeriksaan dalam, bagian terendah pada atau di bawah spina ischiadica atau station 0.
Selanjutnya adalah descensus. Mekanisme turunnya kepala biasanya dengan sutura sagittalis kepala fetus lebih dekat ke sifisis yang mengakibatkan bagian terendah adalah os parietal posterior. Disebabkan kontraksi uterus berlangsung, turunnya kepala mengalami kemajuan dan akibat fleksi lateral leher fetus, sutura sagittalis berorientasi ke sumbu bidang tengah panggul. Dan cara untuk mengetahui apakah kepala bayi sudah mencapai pintu atas panggul adalah dengan memasukkan tangan. Apabila tangan bidan saling bertemu, berarti kepala bayi belum mencapai pintu atas panggul, dan apabila tangan bidan tidak bertemu, berarti kepala bayi sudah mencapai pintu atas panggul. Selanjutnya adalah fleksi. Pada saat memasuki pintu atas panggul, maka kepala akan berada dalam posisi sutura sagittalis melintang. Karena diameter terlebar pada pintu atas panggul adalah diameter transversal. Dengan demikian, resultan gaya yang bekerja pada bagian sinisput lebih besar dari occiput, sehingga kepala menjadi fleksi dan diameter proto-occipitalis 11,5 cm digantikan diameter yang kecil, yaitu diameter suboccipito-bregmatica 9,5 cm. Dengan demikian, kepala memasuki panggul dengan ukuran yang terkecil. Selanjutnya adalah rotasi interna. Gerakan ini terdiri dari pemutaran kepala sedemikian rupa sehingga occiput secara bertahap bergerak ke arah sifisis pubis di bagian anterior dari posisi awal atau yang lebih jarang ke arah posterior menuju ke lengkung sakrum. Selanjutnya terjadilah ekstensi. Setelah rotasi internal, kepala yang berada pada posisi fleksi maksimal mencapai vulva dan mengalami ekstensi. Dengan distensi progresif perineum dan pembukaan vagina, bagian occiput perlahan-lahan akan semakin terlihat. Kepala lahir dengan urutan occiput. Ini terdiri dari pemutaran kepala sedemikian rupa sehingga occiput secara bertahap bergerak ke arah sifisis pubis di bagian anterior dari posisi awal atau yang lebih jarang ke arah posterior menuju ke lengkung sakrum. Selanjutnya terjadilah ekstensi. Setelah rotasi internal, kepala yang berada pada posisi fleksi maksimal mencapai vulva dan mengalami ekstensi. Dengan distensi progresif perineum dan pembukaan vagina, bagian occiput perlahan-lahan akan semakin terlihat. Kepala lahir dengan urutan occiput, bregma, dahi, hidung, mulut, dan akhirnya dagu melewati tepi anterior perineum, sehingga segera setelah lahir kepala menghadap ke bawah. Dagu terletak di atas anus maternal. Selanjutnya adalah rotasi eksterna. Ketika kepala sudah lahir, maka occiput kembali ke posisi semula. Selanjutnya, kepala akan mengadakan putaran restitusi untuk menghilangkan torsi pada leher, sehingga ubun-ubun terletak sesuai dengan punggung, diikuti putaran di mana bahu dengan diameter bisakromial akan terletak pada diameter anteroposterior pintu bawah panggul, yang kemudian satu bahu terletak di anterior di bawah sifisis dan bahu lainnya di posterior. Gerakan rotasi eksterna yang sebenarnya dan disebabkan karena ukuran bahu atau diameter bisakromial menempatkan diri dalam diameter anteroposterior di pintu bawah panggul. Dan yang terakhir adalah ekspulsi. Terjadi setelah rotasi eksterna, bahu depan akan tampak di bawah sifisis dan perineum akan direnggang oleh bahu belakang, dan dengan datangnya his, maka bahu depan akan lahir serta menjadi hipomoklion bagi lahirnya bahu belakang, dan bagian tubuh lainnya segera dikeluarkan. Kelahiran bahu dapat terjadi secara spontan tetapi sering memerlukan bantuan tangan. Dengan sedikit menekan kepala tanpa melakukan tarikan akan membantu bahu depan berada di bawah sifisis. Selanjutnya, dengan mengangkat kepala akan mengakibatkan kelahiran bahu belakang terkendali. Lalu setelah itu, tangan kanan memegang bagian leher bayi dan tangan kiri memegang bagian ketiak bayi, lalu bayi diangkat dan dibawa ke bagian atas dada ibu. Sekian dari video kami, kurang lebih yang mohon dimaafkan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.